Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lina Marlina, CGP Angkatan 11 dari Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Rahmawati, SPD, guru kelas 3 di SDN Cimahi Mandiri 2. Baiklah, saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahma. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, waalaikumsalam Bu Neng. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Rahma, 3 hari yang lalu ya Ibu sudah berbicara pada Bu Rahma bahwa Ibu akan melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Bu Rahma. Nah Bu Rahma, supervisi akademik itu ada 3 tahap, yaitu tahap praobservasi, tahap observasi, kemudian juga tahap pasca observasi. Nah kali ini Bu Rahma, kita sedang berada di percakapan tahap praobservasi. Adapun tahap praobservasi ini dilakukan untuk berdiskusi terkait persiapan-persiapan apa saja yang Bu Rahma lakukan gitu ya untuk melaksanakan supervisi gitu ya, agar juga supaya nanti Bu Rahma di supervisinya supaya lancar tanpa hambatan begitu Bu Rahma. Nah baik Bu Rahma, pada percakapan kali ini apa yang Bu Rahma harapkan? Baik Bu Neng, sebelumnya terima kasih telah bekerja sama dengan saya. Saya senang juga mendapatkan kesempatan ini. Tentunya harapan dari saya itu yang pertama, saya ingin mengembangkan keterampilan dalam mengajar, karena posisinya saya di sini pun memiliki pengalaman yang tidak sejauh Bu Neng. Oleh karena itu feedback yang didapatkan dari kesempatan ini tentunya akan semakin menambah wawasan saya terkait dengan mengajar Bu Neng. Oke, baik Bu Rahma ya. Mengenai supervisi akademik ini ya, jadi tujuan kita siang ini adalah berdiskusi tentang persiapan apa saja gitu ya yang Bu Rahma akan lakukan gitu ya terkait pelaksanaan supervisi nanti ya. Kalau boleh tahu nih Bu Rahma, nanti Bu Rahma itu akan menyampaikan materi tentang apa? Ya baik Bu Neng, untuk materinya akan menyampaikan tentang siklus hidup yang ada pada bab 2, dan utama itu tentang siklus hidup hewan Bu Neng. Oke baik, tentang siklus hidup hewan ya Bu Rahma ya. Terkait materi tentang siklus hidup hewan itu, nah kira-kira nih Bu Rahma, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh peserta didik? Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri yang pertama ini menganalisis tentang siklus hidup hewan ya Bu Neng. Kemudian selanjutnya siswa itu bisa membuat miniatur dari siklus hidup hewan tersebut. Oke baiklah, tadi tujuan pembelajarannya menganalisis siklus hidup hewan gitu ya, dan kemudian membuat miniatur tentang metamorfosis hewan gitu ya Bu Rahma ya. Oke baik, luar biasa sekali ya tujuan pembelajaran kali ini Bu Rahma. Nah dari tujuan pembelajaran yang Bu Rahma sudah buat ini, kira-kira area pengembangannya yang seperti apa nih Bu Rahma? Yang pertama tentunya ya Bu Neng, kemampuan menganalisis siswanya sendiri. Kemudian yang kedua, siswa itu kan membuat karya, jadi keterampilan dalam membuat miniatur karya itunya sendiri, mengemasnya. Kemudian siswa juga kan di sini ada berkolaborasi, tentunya kerjasama, kan ada diskusi juga. Jadi memang yang utama itu tentang gotong royong dan kreativitas siswanya sendiri. Oke, tentang gotong royong, bagaimana siswa itu berdiskusi dan berkolaborasi, juga bagaimana siswa itu mengkreasikan hasil dari itu yang berarti dari penemuannya itu yang berarti begitu. Baiklah Bu Rahma, luar biasa sekali ya, sudah dipersiapkan gitu ya segala segala sesuatunya gitu ya, sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti. Oke baik. Nah kalau begitu nih Bu Rahma, kira-kira nih strategi apa yang Bu Rahma lakukan gitu ya, atau strategi apa yang Bu Rahma buat untuk
dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut gitu, atau untuk mengembangkan area perkembangan tersebut, itu strategi yang digunakannya apa? Iya Bu Neng, saya mau kolaborasikan beberapa strategi. Yang pertama ada saintifik, kemudian ada ini pembelajaran berdiferensiasi Bu Neng, sama ada pembelajaran sosial emosional juga. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasinya ini mungkin lebih ke diferensiasi produk, karena saya lihat memang materi ini bisa dikembangkan agar siswa ini berkreasi sesuai dengan keinginannya sendiri per kelompoknya itu Bu Neng. Oke, baik ya Bu Rahma, nanti saya catat dulu tadi terkait tujuan pembelajarannya, menganalisis siklus hewan, kemudian juga tadi membuat miniatur ini ya, membuat miniatur metamorfosis hewan gitu. Kemudian area pengembangannya juga tadi berdiskusi, berkolaborasi gitu ya. Kemudian juga tadi menganalisis gitu ya, bagaimana anak menganalisis, kemudian bagaimana anak membuat kreativitas tentang membuat miniatur gitu ya. Kemudian tadi strategi yang digunakan juga pembelajaran berdiferensiasi, ada tadi dengan modelnya saintifik gitu ya. Kemudian juga tadi akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Bu Rahma ya. Di sini saya sudah catat. Nah, berarti nah ini gitu ya. Nah, kira-kira Bu Rahma, setelah kita melakukan percakapan ini nih, apa yang Ibu Rahma dapatkan dari hasil dari percakapan kita hari ini? Baik Bu Neng, jadi untuk hasil percakapan kita kali ini tentunya di sini saya bisa menyampaikan rencana-rencana tentang apa yang akan saya belajarkan kepada siswa, dan ini akan menjadi gambaran juga mungkin buat Bu Neng ketika besok kita akan melaksanakan observasi. Oke, baik Bu Rahma ya. Jadi sudah ada gambarannya ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Rahma atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini gitu ya. Baik, kalau begitu sampai ketemu di kegiatan observasi yang akan dilaksanakan hari apa Bu Rahma? Hari Selasa Bu Neng. Oh, hari Selasa besok berarti ya Bu Rahma. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu di kegiatan observasi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.